Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Hari ini saya akan membawakan sebuah kisah tentang kisah nyata. Jenazah yang melahirkan di dalam kubur. Tapi sebelum itu, bagi sahabat yang beragama Islam, mari bersama-sama kita tuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad di kolom komentar. Semoga dengan sholawat ini, kita semua kelak mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Angin sore menyapu pelan hamparan sawah di dusun Sumberjati, desa kecil yang tersembunyi di lereng Gunung Kendali Sodo. Suasana kampung itu selalu tenang, sejuk dan seperti terkurung waktu. Di sana, hidup seorang wanita parubaya bernama Bu Rumiah. Orang-orang memanggilnya Embok Rumi, bidan desa yang tak pernah menolak panggilan, walaupun di tengah malam sekalipun, tubuhnya ringkih. Namun semangatnya seperti tidak pernah tua. Rambutnya yang sebagian telah memutih sering dibungkus kain jarit dan wajahnya bersih tanpa makeup, tapi menenangkan siapa saja yang memandang. Selama puluhan tahun, Bu Rumiah membantu persalinan tanpa bayaran. Ia akan datang hanya bermodalkan tas kecil berisi minyak kayu putih, kain hangat, dan doa-doa yang ia hafal sejak muda. Tak ada yang tahu persis dari mana Bu Rumiah belajar ilmu itu. Bahkan sebagian warga bilang, ia mendapat petunjuk dari mimpi sejak muda, tapi tak ada yang pernah berani bertanya lebih jauh. Sore itu, langit tampak kelabu. Daun-daun pisang di pekarangan bergetar pelan tertiup angin. Di dalam rumah panggung yang sederhana, Bu Rumiah sedang duduk di pinggir ranjang. Tangannya mengelus perutnya yang semakin besar. Usia kehamilannya sudah 9 bulan. Meski sendiri tanpa suami dan tak punya anak, kehamilan ini adalah berkah yang amat ia syukuri. Semua warga tahu, ini adalah karunia yang sangat ia nantikan. Namun tiba-tiba, tubuhnya menggigil, keringat dingin menetes dari pelipis. Ia merasa pusing dan lelah luar biasa. Seperti ada sesuatu yang berat menarik jiwanya. Dalam diam, ia berbaring sambil mengelus perutnya. Ya Allah, jagalah anak ini. Walaupun aku tak tahu apakah aku kuat melahirkan atau tidak. Lirihnya, pelan seperti bisikan kepada langit. Beberapa jam kemudian, kabar duka menyebar cepat di seluruh dusun. Bu Rumiah ditemukan meninggal di atas ranjangnya oleh tetangganya yang hendak mengantarkan makanan. Perutnya masih besar dan belum sempat melahirkan. Tidak ada jeritan. Tidak ada tanda-tanda sakit. Ia wafat dalam sunyi dan masih memeluk tas kecilnya yang biasa ia bawa setiap menolong persalinan. Warga berbondong-bondong datang ke rumah panggung itu. Tangis pecah. Para ibu yang pernah dibantu olehnya menangis tak berhenti. Bahkan para lelaki pun tak kuasa menahan air mata. Tak ada anak. Tak ada keluarga dekat. Maka warga desa memandikan, mengafani dan menyalatinya bersama-sama. Jenazahnya dimakamkan di tanah merah belakang masjid kecil, di samping makam suaminya yang wafat belasan tahun lalu, 7 hari berlalu. Pada malam ke-7, Pak Agus, penjaga makam yang sudah berusia 80 tahun duduk bersandar di dekat pohon beringin. Ia membawa lampu petromas dan radio tua yang hanya bersuara gemerisik. Sekitar pukul 2 di hari, suara aneh terdengar dari arah makam Bu Rumiah. Awalnya hanya desir angin. Tapi lama-lama seperti suara helaan napas, Pak Agus membuka matanya, berdiri perlahan dengan tubuh gemetar. Ia menyerotkan cahaya ke arah makam itu, dan disitulah ia melihatnya, seberkas cahaya putih keluar dari celah tanah merah yang masih belum padat benar. Cahaya itu tak menyalaukan, tapi cukup untuk membuat Pak Salim terpaku dan jantungnya berdegup keras. Bukan hanya cahaya, tapi seperti ada aroma wangi samar yang menusuk hidungnya. Bukan bunga, bukan dupa, tapi lebih seperti bau tubuh bayi yang baru dilahirkan. Astagfirullah, desis Pak Agus. Ia memeluk tasbihnya erat-erat, sambil perlahan mundur ke balik pohon. Keesokan paginya, Pak Agus bercerita kepada ketua dusun dan beberapa tokoh desa. Namun banyak yang tak langsung percaya, beberapa menganggapnya hanya halusinasi kakek tua yang kelelahan. Tapi malam berikutnya dan malam setelahnya kejadian itu berulang. Warga yang penasaran mulai berjaga dari kejauhan dan mereka melihat hal yang sama. Sesuatu dari dalam makam itu memancarkan sinar dan wangi. Dan pada malam ke-14,
Terdengar suara tangisan. Tangisan bayi dari dalam tanah. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti pekarangan masjid. Burung-burung belum banyak berkicau. Seolah ikut merasakan suasana yang sedang tidak biasa. Warga dusun Sumberjati berkumpul di bawah pohon waru besar dekat makam Burumiyah. Mereka berbisik-bisik. Matanya menyapu ke arah tanah merah yang seminggu lalu baru saja ditutup doa dan air mata. Pak Agus berdiri di depan mereka. Tangannya menggenggam tasbih yang mulai aus warnanya. Suaranya bergetar saat bercerita kembali tentang apa yang ia dengar malam tadi. Aku dengar tangisan bayi. Bukan halusinasi. Aku juga bukan ngimpi. Tangisnya pelan, ujar Pak Salim. Lalu wangi tubuh bayi. Kalian pasti tahu baunya. Bukan. Warga Salim menatap. Beberapa mulai gelisah. Terutama para ibu yang dulu pernah ditolong Burumiyah melahirkan. Salah satunya adalah Embok Lastri. Perempuan setengah bayar dengan sorot mata tajam namun hatinya lembut. Ia berdiri dan berbicara lantang. Burumiyah meninggal dalam keadaan hamil tua. Kalau betul bayi itu menangis dari dalam makam. Jangan-jangan bayi itu hidup. Ucapnya, napasnya tercekat di ujung kalimat. Suasana menjadi hening. Hanya bunyi angin menyapu dedaunan yang terdengar. Namun wajah-wajah di sana mulai berubah. Ada yang menunduk. Ada pula yang mulai memegang dada karena jantung berdegup kencang. Ketua dusun, Pak Lurah Darsan, memanggil para tokoh agama dan meminta pandangan. Ustaz Mustain, yang juga seorang guru ngaji di Langgar Kecil desa itu, maju ke depan dengan tenang. Jika ini benar-benar tangisan bayi, maka kita harus bertindak. Tapi kita juga harus berhati-hati. Bisa jadi ini ujian dari Allah. Atau bisa juga kejadian gaib yang tak biasa. Kita tak boleh sembrono. Ucapnya, diputuskanlah hari itu untuk melakukan penggalian makam Burumiyah. Tentu dengan adab dan tata cara yang syar'i. Beberapa orang dewasa, termasuk Pak Agus, Ustaz Mustain, Pak Lurah dan beberapa warga laki-laki lain mempersiapkan canggul dan peralatan. Menjelang siang, tanah merah yang mulai mengeras itu mulai digali perlahan. Tidak ada seorang pun yang berani bercanda atau bersuara nyaring. Bahkan anak-anak dilarang mendekat, para ibu duduk bersila dari kejauhan. Beberapa membawa air zam-zam dan bacaan shalawat. 30 menit berlalu, lapisan kayu nisan mulai tampak. Lalu, canggul Pak Lurah menghantam sesuatu yang lunak. Semua langsung menghentikan gerakan. Pak Agus berseru pelan, "Itu kain kafan." Mereka menyebak tanah dengan tangan, pelan-pelan, hingga seluruh bagian atas kain kafan terbuka. Bau harum tiba-tiba menyeruak, bukan bau tanah atau kemenyan, tapi benar-benar seperti bau bayi yang baru dimandikan. Salah satu warga, Mas Heri, yang paling muda dan pemberani, menunduk lebih dalam dan mengangkat kain itu. Dan saat itulah, seluruh warga yang melihatnya menahan napas. Di pangkuan jenazah Burumiyah yang masih utuh dan bersih, terbaring seorang bayi. Bayi itu memejamkan mata dengan kulit merah muda seperti baru saja dilahirkan. Masih ada sisa darah dan lendir di tubuhnya, tanda jelas bahwa proses kelahiran benar-benar baru saja terjadi. Tangan Burumiyah seperti memeluknya dengan lembut. Subhanallah, bisik Ustaz Mustain, menunduk dengan mata berkaca-kaca, tidak ada satupun yang bergerak. Semua terpaku oleh keajaiban itu. Dan tiba-tiba bayi itu bergerak. Tubuh kecil itu menggerakkan tangannya dan dalam hitungan detik ia menangis. Tangisan pelan, tapi cukup untuk mengguncang bumi iman yang tertanam di hati setiap warga yang hadir hari itu. Bayi itu hidup. Lahir dari rahim seorang ibu yang telah wafat selama 14 hari dan dari dalam kubur, tangisan bayi itu menghentikan segalanya. Pak Lurah menjatuhkan cangkul dari tangannya. Embok Lastri langsung berdiri sambil menutup mulut, menangis terseduh-seduh. Beberapa warga yang kuat imannya pun tak bisa menahan air mata yang mengalir pelan di pipi mereka. Tak ada satupun kata-kata yang mampu menggambarkan momen itu. Bayi mungil itu bukan sekadar makhluk baru, tapi pertanda bahwa langit telah turun tangan. Tubuh Burumiyah masih terbujur dalam kafan yang utuh tanpa tanda pembusukan. Bahkan wajahnya seperti sedang tertidur, tenang dan damai. Tangan kirinya merangkul bayi itu seolah tak ingin melepasnya.
Segera bawa bayinya ke langgar. Kita harus membersihkannya. Lalu cari siapa yang bisa menyusui, perintah Ustaz Mustain dengan suara rendah tapi penuhi bawah. Mas Heri, dengan hati-hati, mengangkat bayi itu dari pelukan ibunya. Tangannya gemetar. Bayi itu hangat, nafasnya lembut, kulitnya merah meronah. Tidak ada tanda bahwa ia lemah atau kekurangan udara. Ia seperti baru saja dilahirkan 1 jam yang lalu. Semua orang membuka jalan. Mereka berdiri dalam barisan diam, menunduk ketika Mas Heri lewat sambil menggendong si bayi, seperti membawa anugerah dari langit. Sementara itu, jenazah Bu Rumiah kembali dibungkus dan dimakamkan ulang dengan lebih dalam. Tak ada yang berani berbicara kecuali doa. Bahkan tanah pun seperti lebih lunak dan ringan ketika ditimbun ulang. Seolah alam pun tahu, perempuan ini telah melakukan sesuatu yang melampaui batas kehidupan. Di langgar kecil, Embok Lastri segera mengambil air hangat dan kain putih. Dengan tangan berpengalaman, ia membersihkan tubuh si bayi. Sambil menyekau wajah mungil itu, ia menangis terus-menerus. Anakku, cucuku, engkau lahir dari perut yang mulia dari rahim yang tak lagi berdetak. Lalu datanglah seorang perempuan muda bernama Lilis, seorang ibu menyusui yang baru melahirkan sebulan lalu. Tanpa diminta, ia menawarkan diri menjadi ibu susuan bayi tersebut. Kalau Allah menghendaki aku menjadi perantara hidupnya, aku siap, aku ikhlas. Katanya, penuh ketulusan. Bayi itu pun menyusu dengan lahap. Dan setiap yang menyaksikan kejadian itu seperti lupa sedang berada di bumi. Semua terasa sakral, sunyi, dan penuh rasa takjub. Tapi bukan hanya warga desa yang menyaksikan keanehan ini. Kabar tentang bayi yang lahir dari dalam kubur mulai menyebar. Awalnya dari mulut ke mulut, lalu ke pasar, hingga ke kantor kecamatan. Tak butuh waktu lama. Mobil plat merah dari kota datang ke desa membawa petugas dan seorang dokter. Dr. Rendra, pria parubaya dengan kacamata tebal dan perut buncit, memeriksa bayi itu dengan penuh keraguan. Ia adalah orang yang penuh dengan logika dan ilmu medis. Tidak mudah percaya pada hal mistis. Tapi setelah melakukan pemeriksaan, ia hanya terdiam. Ini tidak masuk akal. Gumamnya pelan, bayinya normal, sehat, paru-parunya berkembang sempurna. Tapi berdasarkan pembentukan tali pusat dan plasenta yang masih menempel, bayi ini baru dilahirkan, mungkin sekitar 10 jam lalu. Pak Lurah bertanya, jadi apakah mungkin dilahirkan dari dalam makam? Dokter Rendra menatap tajam. Wajahnya pucat. Ia menggeleng pelan. Tapi kata-katanya justru menambah misteri. Secara ilmu kedokteran, tidak mungkin tapi ini bukan ranah ilmu saya lagi. Ini ranah kuasa Allah. Desa Sumerjati berubah dalam semalam. Warga yang dulunya cuek dan sibuk dengan sawah masing-masing kini sering berjarah ke makam Bu Rumiah. Mereka menyebutnya ibu dari langit. Anak-anak yang dulu tidak tahu siapa bidan itu, kini hafal namanya. Dan bayi itu pun diberi nama oleh Ustaz Mustain, Rizkullah, yang artinya, rezeki dari Allah. Sejak hari itu, desa Sumerjati seperti berubah warna. Tak lagi hanya dusun kecil di lereng gunung, tapi menjadi tempat yang dibicarakan oleh banyak orang. Orang-orang dari luar daerah berdatangan. Ada yang ingin menziarahi makam Bu Rumiah. Ada pula yang hanya ingin melihat si bayi ajaib bernama Rizkullah. Namun di balik semua kehebohan itu, ada satu peristiwa yang tak diketahui siapapun, kecuali Embok Lastri.